Halo, shalom sahabat-sahabatku. Jumpa lagi kita dalam renungan singkat Sahabat Yesus Ministry. Renungan kita kali ini berjudul Setiap pengikut Kristus wajib meninggalkan kejahatan. Terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari dalam renungan ini. Yang pertama, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Poin yang pertama ada di dalam orang yang menyebut nama Tuhan. Kata Tuhan di sini, jika kita melihat dalam konteksnya, yang dimaksud di sini adalah nama dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas yang dimaksud orang di sini menunjuk kepada orang-orang Kristen atau pengikut Kristus. Kemudian yang kedua, meninggalkan kejahatan. Kata meninggalkan di sini dalam bahasa asli menggunakan kata aphistaime yang memiliki beberapa arti. Yang pertama, menghindarkan diri, kemudian menjauhkan diri, dan juga bisa menarik diri. Menjauhkan diri atau menarik diri dari apa? Dari kejahatan. Dan ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku atau mengklaim bahwa dirinya adalah seorang Kristen atau pengikut Kristus. Bagaimana sih ketika seorang mengatakan atau mengklaim bahwa dirinya adalah seorang Kristen atau pengikut Kristus, namun dia terus berbuat jahat dalam hidup? Dia tidak pernah merasa bersalah atas kejahatan yang dia buat. Dia tidak pernah merasa khawatir akan setiap kejahatan yang dia sudah lakukan. Dia tidak pernah sungguh-sungguh menyesali segala kejahatannya. Jika ini yang terjadi, jika orang tersebut tidak mau meninggalkan kejahatannya, maka jelas iman dari orang tersebut patut kita pertanyakan. Atau dengan kata lain, orang tersebut memang hanyalah seorang Kristen KTP saja. Oke? Nah, kemudian kenapa sih orang Kristen atau pengikut Kristus itu harus atau wajib meninggalkan kejahatan? Ya, karena Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ada di dalam Titus 2 ayat yang ke-14. Di mana firman Tuhan berkata yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itu artinya apa? Itu artinya semua orang yang menjadi pengikut Kristus harus atau wajib menjalani hidup kudus. Kudus dalam arti dipisahkan, dibedakan, berbeda dari orang-orang dunia yang hidupnya tanpa Kristus. Semua yang mengklaim dirinya adalah orang Kristen atau pengikut Kristus, maka mereka bukan hanya saja harus percaya, melainkan mereka juga harus hidup seperti dia. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kemudian ada juga di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka ketika kita berkata bahwa saya adalah pengikut Tuhan Yesus, bahwa saya adalah pengikut Kristus, saudara harus benar-benar berhenti melakukan kejahatan. Saudara harus benar-benar berhenti berbuat jahat. Agar melalui kehidupan kita yang benar itu, orang lain dapat melihat iman yang benar dan dapat melihat Allah yang benar. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.